terus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan secara baik, terus bukan, istilahnya atasan tuh bukan segala-galanya lah gitu ya. Nah ini kalau misalnya memang sering dengar, apalagi di birokrasi kan suka sekali ya dengar kalau misalnya cerita-cerita buruknya gitu. Nah ini mungkin termasuk teori X, ini saya juga baru tahu nih adanya teori X dan teori Y gitu. Terus ada namanya ini ya, kalau misalnya teman-teman pribadi, kira-kira melihatnya atasan gitu, atau misalnya sedang bekerja, atasan itu termasuk yang teori X atau teori Y? Oh iya, Mbak Yunita, selamat datang. Ya nggak apa-apa Mbak. Sambil nunggu bis sambil dengar saya ada siaran radio. Nih saya nanya nih, kalau teman-teman kira-kira anggapan yang ada di sekitar kalian itu lebih banyak yang teori X atau teori Y? Gitu. Atau misalnya pribadi diri sendiri menganggapnya teori X atau teori Y? Itu dalam bekerja, kita orang-orang yang bekerja itu yang seperti apa? Ini memang kalau yang Y itu sepertinya masih sangat idealis sekali ya gitu ya. Saya yang ya saya lebih sering mendengar yang negatif-negatif gitu ya, teori X itu malah lebih banyak gitu. Cuma dari sini jadi bisa belajar ya, melihat bagaimana sih suatu seseorang atasan gitu ya, melihat karyawannya itu sebagai apa dan siapa, bagaimana. Nah ini yang terakhir ya slide-nya, tentang hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi gitu. Formalisasi dan kompleksitas organisasi ini memang cenderung meningkatkan derajat pengendalian dalam satu organisasi. Terus adanya spesialisasi, standarisasi yang diimplementasikan dengan adanya prosedur dan peraturan, maka itu akan perangkat yang dimasukkan untuk menjadi meningkatkan kemampuan atasan dalam mengatur perilaku bawahan. Di skillsnya seperti apa sih gitu. Jadi skills atau pendekatan-pendekatannya, keahliannya dari si atasan ini, dia gimana caranya menerapkan standar yang ada pada karyawannya. Ini bahasanya agak kurang senang juga nih kalau misalnya atasan bawahan gitu. Ada baju atasan dan baju bawahan gitu. Terus semakin tinggi profesionalisasi, tingkat formalisasi akan semakin berkurang. Ini memang tadi ya, ini di awal-awal sudah disebutkan kalau dia semakin orang-orang sibuk dan orang-orang penting yang ahli bidangnya, kalau dengan yang masalah birokrasi dia sebenarnya nggak suka gitu ya. Saya sering temuin hal-hal kayak gitu. Makanya memang untuk diberi kebebasan, tingkat formalisasinya itu harus dikurangi. Beda halnya kalau misalnya memang untuk kerja-kerja yang tingkat formalisasinya ini bertambah itu ketika misalnya memang kerja-kerja yang dilaksanakan itu memang tidak membutuhkan skills yang tinggi gitu ya. Jadi tadi berbanding terbalik. Nah terus arah tindakan dalam melakukan diferensiasi akan juga menentukan corak hubungan antara formalisasi dengan kompleksitas organisasi gitu. Nah ini jadi hal-hal yang mungkin teman-teman bisa pelajari juga ya ketika nanti pas mengerjakan tugas akhirnya gitu. Sebentar, ini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, karena ini udah slide terakhir, nggak ada lagi yang baru gitu. Sudah semua, ini memang untuk bab-bab yang ini nggak terlalu banyak halamannya. Ada yang mau ini, tadi saya nanya, jadi siapa kondisi di sekeliling kalian itu termasuk atasannya itu termasuk yang teori X atau teori Y? Pertanyaan
kan susah juga. Ada yang mau ditanyakan silakan, ini sambil saya presensi lagi pada ngilang aja. Denger online biasanya suka gampang tertidur gitu, gak pada tidur ya. Halo, wah saya cek ya nih ya, saya panggil satu-satu. Mbak Fafi, Mbak Suhartini, Mbak Puji, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mas Nano, Mbak Yunita. Sambil ini memang harus senantiasa saya cek satu persatu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti teman-teman bisa baca lagi ya secara pribadi. Nanti coba sambil menganalisa kira-kira kalau nanti mengerjakan tugas bisa disesuaikan apa enggak nih untuk analisa studi kasusnya gitu. Nanti bisa juga tanya, misalnya mau tahu pendapat dari anggota gitu, anggota organisasi, bisa aja nih nanya tadi, ini kira-kira kalau kultur di organisasimu termasuk teori X atau teori Y? Bingung gitu, teori X Y itu maksudnya apa? Ada yang mau ditanyakan? Ini sambil saya, mungkin teman-teman ada yang tadi baru pada datang, saya sedikit ulang tentang ini tadi mana sih ini ya, untuk format esai tugas akhir. Tadi udah saya sampaikan bahwa yang memang kalau nggak bisa datang nggak masalah, sampaikan aja nanti, atau misalnya bisa sambil mengikuti secara online itu lebih baik lagi ya, karena pas TTM itu kan nanti akan kita lihat langsung seperti apa. Nah, untuk tugas tertulisnya ini bagian-bagian. Nah, ini bisa juga dijadikan poin-poin ketika presentasi. Ada pendahuluan, deskripsi masalahnya apa, permasalahan organisasi apa, terus efektivitas organisasi dengan pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan minggu lalu ya. Kemudian simpulan daftar pustaka. Ini gak terlalu sulit kok. Atau misalnya ada yang ngerasa sulitan, ada komentar sudah sejauh apa progres masing-masing kelompok? Halo, gimana? Iya, masih dalam tahap penyusunan. Iya, mungkin kalau saya ada kesulitannya atau masih bingung dengan tugasnya gini, mungkin tadi dengan ini tadi yang barusan saya sampaikan, format esainya, kemudian dari materi-materi di modul itu juga bisa membantu teman-teman dalam mungkin nanti ada wawancara lagi, ataupun nanti ya menstrukturkan hasil wawancara gitu. Ya nggak apa-apa, wawancaranya belum selesai, masih ada waktu 2 minggu ya. Kalau salah saya nulis deadline-nya tuh beda ya, pokoknya yang untuk TTM-nya tuh memang TTM itu harus PowerPoint-nya dibuat dulu, sedangkan kalau yang esai itu kalau nggak salah 2 atau 3 hari setelah TTM deh. Jadi teman-teman fokuskan dulu, nanti ketika mau presentasi ya di presentasi gitu. Dia hasilnya diolahnya disampaikan dengan secara lisan, sedangkan nanti kan biasanya juga habis ada diskusi gitu ya, presentasi langsung kan ada masukan-masukan. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke paper kalian, yang itu nanti dikumpulkan setelah tadi 3 hari kalau nggak salah ya, saya ingat 3 hari setelah ujian akhir gitu. Iya memang sih agak tricky ya kalau untuk wawancara itu,
kadang memang orang-orang yang kita interview itu sibuk gitu, ada belum tentu juga berkenan gitu kan. Kadang apalagi kok udah diskusi panjang lebar itu susah. Mungkin teman-teman selain interview untuk hal-hal yang umum bisa kalian coba sambil googling gitu ya, sambil cari di internet, mungkin bisa ditemukan. Jadi ya ketika pas mau nanya ke interviewernya, itu memang hal-hal yang tidak ada di buku atau misalnya dari sumber-sumber lain, itu bisa gitu. Wah ini Mbak Muci baru lihat, kalau misalnya wawancaranya nggak bisa direkam, nggak masalah Mbak. Ini sebenarnya rekaman itu untuk membantu diri sendiri saja, supaya misalnya kalau ada yang lupa atau misalnya ada yang hilang, catatannya maksudnya, nanti teman-teman bisa mengulang kembali dengan adanya rekaman. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, nggak masalah sih. Jadi ini saya tekankan lagi, ini maksudnya untuk membantu teman-teman saja, bukan berarti terus harus beli recorder gitu, enggak. Ini untuk memudahkan pekerjaan kalian saja. Pertanyaannya Mas Nano baru saya lihat, poin 1 dan 2 ada keterkaitan sifat malas. Apakah mendekati sifat malas dengan adanya keterpaksaan bekerja, teori X dan teori Y gitu ya. Nah ini tergantung sih, misalnya kalau itu kan dilihat bagaimana motivasi gitu kan. Kadang memang kalau nggak suka gitu ya, nggak suka secara psikologis gitu, kalau misalnya memang nggak suka gitu kan, jadi bikin males, udah males jadi harus terpaksa bekerja. Nah ini kan anggapan-anggapan yang negatif itu biasanya masuknya ke teori X gitu. Jadi maka dari itu untuk menghilangkan kemalasan itu harus digunakan peraturan-peraturan gitu, supaya misalnya harus selesai berapa gitu, ada target-target yang harus diselesaikan. Nah ini dia dipaksa lah istilahnya, dipecut gitu, harus dipaksa untuk mengerjakan gitu. Beda halnya kalau misalnya dia termotivasi ya, bermotivasi tinggi, semangat, terus tentunya bisa meminimalisir keterpaksaan bekerja gitu ya. Kan beda halnya misalnya terpaksa kerja karena memang masalah finansial kah atau yang lainnya gitu. Jadi kalau malas itu kan hal yang berbeda gitu. Jadi kalau menurut saya nih dia lebih ke bener-bener yang agak inilah negatif, lebih dari sisi keinginan dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 15 menit. Halo, yang mau nanya silakan. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tugas-tugasnya. Ini strukturnya gini ya, nanti sambil kita belajar lah, nanti yang hasil tutornya saya coba koreksi gitu ya, nanti saya berikan masukan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Halo? Hilang kemana? Masih di situ semua ya? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti teman-teman karena udah punya modul ya, udah sampai modulnya, sambil dipelajari sendiri ya soal tugas-tugas, dan kan tiap bab itu ada tugas-tugas formatif. Ini tolong dikerjakan sendiri-sendiri, jangan lihat kunci jawaban. Silakan dikerjakan. Ini untuk meningkatkan pemahaman teman-teman saja, itu bagus ya, ada beberapa yang terkait studi kasus gitu. Nanti soal-soalnya silakan dikerjakan sendiri gitu ya. Ya, ada lagi?